Oke, selamat datang pada video ketiga saya dalam pembelajaran mikrotik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang networking models. Ada 4 poin yang akan saya bahas di antaranya, yaitu yang pertama ada konsep, yang kedua ada TCCP models, yang ketiga ada encapsulation dan yang keempat oscillator model. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Kali ini kita akan mengenal konsep dari networking. Kita mengetahui jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana antar vendor bisa saling komunikasi dengan satu sama lainnya. Maka dari itu dibutuhkanlah aturan. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia untuk saat ini. Open standard networking models yang tersedia dan terkesana ada dua, yaitu TCP/IP models dan OS model. TCP/IP merupakan yang lebih familiar digunakan dibandingkan OSI model. Langsung saja kita lanjut ke before open networking models exist. Sebelum networking model lahir, setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974, vendor membuat network model memilikinya yang bernama SNA atau Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu, setiap vendor memiliki network model tersendiri. Ketika model vendor memiliki network model tersendiri, timbullah masalah-masalahnya. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu akan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking model sendiri-sendiri. Maka dari itulah datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjabatani antar vendor. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OC model atau TCP model. Oke, langsung aja kita lanjut. Di sini ada IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini banyak digunakan. Jadi TCP itu mendefinisikan suatu protokol atau komputer utamanya yang berbeda network bisa saling komunikasi. Dan untuk membantu dalam memahami networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan layer. Secara dokumentasi, TP model terdiri dari layer, namun penerapan dalam real network dijadikan layer yang vertikal, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, dan kelima ada application. Jadi dari bawah ke atas susunannya, kemudian kita akan membahas tiap-tiap layer pada TCP modelnya. Yang pertama yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat membuat pesan-pesan berskala di antara contohnya, yaitu service dari application layer itu seperti HTTP, POT, SMTP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kita lanjut, kemudian ada transport layer. Fungsi dari transport layer ini adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, adalah untuk
terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satunya mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya TCP itu adalah error recovery mechanism. Langsung saja kita kemudian ada network layer. Untuk network layer adalah hanya dapat satu contoh yaitu IP dan menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing. Jadi kalau addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer, sedangkan routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan agar si data tersebut sampai pada tujuan. Langsung saja kita lanjut. Kemudian ada data link layer dan physical layer. Nah, mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, frame check sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover addressing. Yang digunakan pada data link layer adalah address specification layer, mendefinisikan pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar definisi itu layer pada TCP/IP. Oke, lanjut kita masuk pada encapsulation and decapsulation. Itu proses membungkus data dengan header pada data di entry. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya, yaitu membuka data jadi sistematiknya seperti ini. Merupakan application, ini transport, ini network, dan ini physical. Jadi misalkan kita mengirimkan data dari layer application akan mengirimkan datanya ke transport. Nah, di transport ini akan diberikan TCP namanya yaitu TCP header. Di sini disebut yaitu segmen. Kemudian dari sini dikirimkan ke layer network. Pada layer network akan ditambahkan yang namanya IP. Pada sesi ini disebut juga IP paket. Kemudian dikirimkan lagi pada physical. Nah, di sini ditambahkan TCP header dan TCP tailor atau kepala dan ekor. Nah, kemudian data sudah sampai di physical layer, maka data tersebut sudah berbentuk bit 0.0101. Sorry. Kemudian data tersebut akan dikirimkan pada receiver. Di sini disebut dengan decapsulation. Dari layer fisikal akan dikirimkan pada layer network. Maka data link ini akan dihapus, kemudian dikirimkan lagi pada layer transport. Kemudian IP ini dihapus kemudian dikirim kembali pada layer application. Kemudian sudah sampai akan dilakukan proses decapsulation. Itu artinya merubah lagi menjadi data yang saling. Ketika sampai di sini sudah bisa menikmati data yang sudah diterima. Langsung saja kita lanjut masuk pada OS model. Oke, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada step vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan banyaknya vendor. Bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya? Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi
minimum oleh ISO atau International Organ for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OC, Open System International, atau bisa juga disebut OC 7 layer model. Jadi OC layer ini memiliki 7 layer. Oke, kita langsung saja lanjut untuk layer pada OC layer, yaitu pertama Physical Data Link Network, Transportation, Prestation, dan Application untuk 5 layer sampai 7 berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, sedangkan dari layer 1 hingga layer 4 berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Untuk pembahasan lebih detail tentang OS AI model, kalian bisa searching di browser. Mungkin udah cukup sekian pada video kali ini. Mohon maaf bila ada yang kurang dimengerti. Sampai jumpa pada video selanjutnya.